Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah, stambuk A2212090. Kelompok kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politis Pancasila. Yang keempat, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti watak atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Etika seorang manusia dinilai dari interaksi manusia itu sendiri dengan lingkungannya. Etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik. Sebagai masyarakat mempunyai perilaku yang baik. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dalam satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika juga merupakan pemikiran-pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran-ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai ajaran moral. Etika dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam budaya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Oktaviani, stambuk A2212089. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling menghubungkan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, Pancasila pada dasarnya satu bagian unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Pancasila adalah 5 sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam arti Bhinneka Tunggal. Nilai-nilai sistem filsafat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai. Kedua, inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak zaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang. Untuk bangsa Indonesia, boleh juga untuk negara lain, yang secara ekspresif tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kewarganegaraan, dan tata hidup beragama. Yang ketiga, yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sereza, stambuk A2212086 dari program studi pendidikan biologi kelas A. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dilihat dari sumber historisnya. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi, nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari.
berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang telah dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cara pengamalannya yaitu manusia atau rakyat Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara pengamalannya yaitu mengakui persamaan derajat atau persamaan hak. Kedua, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap dengan rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Cara pengamalannya yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara pengamalannya yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengamalannya yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sekian dari saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyaban, stambuk A221-20087. Prodi Pendidikan Biologi dari kelas A kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika di bagian sumber sosiologis dan sumber politis. Di sumber sosiologis, Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Maka masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Di bagian kedua, yaitu di bagian sumber politis. Di sumber politis, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma yang dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya
dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi tujuan. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Di poin kedua, dimensi sarana. Dimensi sarana ini memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dan di poin terakhir, yaitu di poin ketiga, dimensi aksi politik. Dimensi aksi politik ini berkaitan dengan pelaku pemegang peran berbagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi, situasi, dan paham permasalahan. Sekianlah pemaparan dari saya atau penjelasan dari saya. Atas kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardia Priyanti dengan stambuk A2212085 dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi. Sini saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistematika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistematika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka, yaitu teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etik. Yang dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitria dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, stambuk A22120088 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika sama halnya dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentuan sikap dan tindakan dan keputusan yang diambil setiap warga negara.
Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidelines bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dan tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara. Negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.